Saya Rafiq Nur Hakim dan saudara saya Ibnu Ali Mahfud serta saudara saya juga Damar Kasidan Jati. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu sporozoa. Langsung kita simak atau kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan atau pengertian, kita mengingat-ingat terlebih dahulu. Pada musim hujan terdapat banyak nyamuk atau dalam bahasa Sunda nama reungit. Nah, di musim hujan juga banyak yang terkena atau terdampak penyakit demam berdarah atau DBD. Nah, kalian tahu kan penyakit DBD atau demam berdarah? Nah, itu biasanya gejalanya itu yaitu panas dingin, terus bahasa Sunda nama muriang. Nah, gitu. Nah, demam berdarah ini tahu gak kalian disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan oleh salah satu jenis dari sporozoa. Nah, yaitu jenis Plasmodium malariae. Nah, Plasmodium ini terdapat di dalam nyamuk Anopheles betina. Nah, jadi seperti itu, nanti akan dibahasnya di sistem reproduksi sporozoa. Nah, sporozoa berasal dari bahasa Yunani sporo yang artinya biji dan zoa yang artinya hewan. Menurut istilah, sporozoa adalah kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Sporozoa hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia. Nah, seperti halnya tadi, orang yang terkena DBD atau demam berdarah, dia terjangkit oleh salah satu sporozoa itu. Nah, siklus hidup sporozoa agak kompleks karena melibatkan lebih dari satu inang. Dalam siklus hidupnya, sporozoa membentuk spora dalam tubuh inang, alias membentuk biji dalam tubuh inang. Tubuh inang ini bisa manusia, bisa hewan. Dalam siklus hidupnya, selain itu, pada siklus hidup juga terjadi sporulasi, yaitu pembelahan setiap inti sel secara berulang-ulang sehingga dihasilkan banyak inti yang masing-masing dikelilingi oleh sitoplasma dan terbentuklah individu baru. Pergerakannya dilakukan dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Nah, sporozoa ini merupakan salah satu dari jenis protista yang tidak memiliki flagellata sebagai alat gerak, tetapi mereka bergeraknya menggunakan dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Tubuh berbentuk bulat, panjang atau lonjong. Pada umumnya bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, seperti halnya malaria atau terkena penyakit demam berdarah. Respirasi dan ekskresi dilakukan dengan cara difusi. Makanan diperoleh dengan cara menyerap zat makanan dari host spesiesnya atau dari tubuh
tubuh luarnya. Reproduksi dapat secara vegetatif dan generatif. Beberapa contoh dari spesies sporozoa yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Toxoplasma gondii. Kita mengingat dari tadi yaitu demam berdarah. Faktor dari Plasmodium penyebab penyakit malaria adalah nyamuk Anopheles betina. Nah, Plasmodium hidup sebagai parasit pada sel-sel darah merah manusia atau vertebrata lainnya. Selama hidupnya, Plasmodium tersebut mengalami dua fase, yakni fase Plasmodium ovale dan Toxoplasma gondii. Faktor dari Plasmodium penyebab penyakit malariae adalah nyamuk Anopheles betina. Plasmodium hidup sebagai parasit pada sel-sel darah merah manusia atau vertebrata lainnya. Jadi Plasmodium sp ini bisa menjangkit manusia dan hewan, karena kedua ini memiliki sel-sel darah merah atau vertebrata lainnya. Selama hidupnya, Plasmodium tersebut mengalami dua fase, yakni fase sporogoni dan fase skizogoni. Fase sporogoni terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase skizogoni Ciri-ciri umum dari sporozoa yaitu tidak memiliki alat gerak, tubuhnya berbentuk bulat atau oval lonjong, ukuran tubuhnya hanya beberapa mikron, tetapi di dalam usus manusia atau hewan dapat mencapai 10 mm. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibnu. Kepada Saudara Ibnu dipersilahkan. Terima kasih Saudara Rafiq Nur Hakim. Di sini perkenalkan, nama saya Ibnu Ali Mahfud. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu morfologi sporozoa. Morfologi sporozoa terbagi menjadi 6. Yang pertama, sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga gerakannya dilakukan mengubah-ubah kedudukan tubuhnya. Memang sporozoa tidak memiliki alat gerak, tetapi ketika gerakannya itu mengubah-ubah pada tubuhnya. Yang kedua, mempunyai spora yang berbentuk lonjong, berarti sporanya berbentuk lonjong. Yang ketiga, ukuran spora 8-11 mikron pada dinding kitin. Ukuran sporanya dari 8-11 mikron pada kitin, dinding kitinnya. Yang keempat, mempunyai dua kapsul polar pada anterior berpasangan bentuk labu berukuran sama, terletak pada sudut sumbu longitudinal dengan ujung posterior. Yang kelima, dari depan ujung anterior sama dengan lebar posteriornya, berarti dari depan ujung anterior yang sama dengan lebar posteriornya, berarti yang sama tersebut pada anteriornya. Yang keenam, dinding kutub tidak jelas. Slide selanjutnya yaitu struktur anatomi tubuh sporozoa. Tubuh sporozoa berbentuk bulat panjang, ukuran tubuhnya hanya beberapa mikron, tetapi di dalam usus manusia atau hewan yang dapat mencapai 10 mm. Tubuh dari kumpulan tropozoid berbentuk memanjang, dan di bagian anterior kadang-kadang terdapat kait mengait atau filamen sederhana untuk melekat pada inangnya. Inilah teman-teman salah satu gambar
struktur anatomi tubuh sporozoa. Silakan teman-teman lihat dan perhatikan pada bentuknya tersebut. Bagian-bagian tersebut salah satunya banyak sekali di struktur anatomi tubuh sporozoa. Selanjutnya yaitu pada sporozoa itu terdapat sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada sporozoa mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat makanan dari tubuh hopesnya. Yang kedua yaitu sistem respirasi dan ekresi. Sistem ekresi pada sporozoa tidak memiliki organ, maka respirasi dan ekresi dilakukan dengan cara difusi, yakni untuk respirasi pergerakan oksigen dan karbon dioksida melewati yaitu membran sel yang akibatnya oleh perbedaan konsentrasi. Berarti sporozoa yaitu salah satunya pada respirasi dan ekreasi, yaitu tidak memiliki organ pada respirasi dan ekresi dilakukan dengan cara difusi. Difusi yaitu untuk respirasi pergerakan oksigen dan karbon dioksida dengan melewati membran sel. Membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasinya pada sporozoa. Slide selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada sporozoa. Sistem reproduksi pada sporozoa melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual, yaitu dua, seksual sama aseksual. Pergiliran reproduksi aseksual dan seksual kompleks dengan beberapa perubahan bentuk serta membutuhkan dua atau lebih inang. Yang pertama pada aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, dan selanjutnya yaitu reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet dan dilanjutkan dengan penyatuan gamet jantan dan betina. Reproduksi yang pertama aseksual, sporozoid yang terdapat dalam kelenjar ludah nyamuk masuk ke dalam darah manusia pada saat nyamuk menghisap darah, yang selanjutnya masuk dalam sistem reticuloendotelial. Setelah beberapa hari berada dalam sistem reticuloendotelial, barulah sporozoid ini menyerang eritrosit dan berubah menjadi tropozoid yang mempunyai bentuk seperti cincin. Selanjutnya yaitu tropozoid berubah menjadi schizon yang kemudian membelah diri berulang-ulang menjadi 6-36 merozoid yang akan tumbuh menjadi sporozoid yang baru. Pembentuk merozoid ini disebut sporulasi. Sporozoid yang terbentuk akan menyerang eritrosit baru, sehingga terulanglah pembiakan vegetatif di antara sporozoid yang terdapat dalam eritrosit. Ada yang membentuk gametosit jantan disebut mikrogamet, sedangkan gametosit betina disebut makrogamet. Yang selanjutnya reproduksi secara seksual. Secara seksual, gametosit yang terhisap ketika nyamuk menghisap darah penderita malaria akan berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Perkawinan antara makrogamet dan mikrogamet menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot akan berubah menjadi alkinet. Dilanjutkan dinding usus nyamuk inti alkinet membelah berulang-ulang, kemudian masing-masing inti baru membungkus diri dengan sedikit protoplasma
dan berubah menjadi sporozoid baru. Selanjutnya sporozoid menyebar di dalam alat pencernaan nyamuk, serta sebagian ada yang sampai di kelenjar ludah dan siap untuk dikeluarkan. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi sporozoa. Kelas sporozoa memiliki 3 sifat yang berbeda antara genus yang satu dengan genus yang lain. Yang pertama, genus Plasmodium. Genus Plasmodium merupakan genus sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis. Merupakan salah satu genus Plasmodium yang merupakan genus sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis. Yang kedua, genus Isopora dan genus Eimeri merupakan genus sporozoa yang hidup di alam intestinal dan tidak memerlukan vektor biologis. Berarti yang genus Isopora dan genus Eimeri merupakan genus sporozoa yang hidup di alam intestinal dan tidak memerlukan vektor biologis. Yang ketiga, genus Toxoplasma, genus yang bersifat parasit yang hidup di dalam sel endotel, leukosit, mononukleus, cairan tubuh serta jaringan tuan rumah dan belum diketahui vektor biologisnya. Ini merupakan genus Toxoplasma yang bersifat parasit dan dapat hidup di sel endotel dan leukosit, mononukleus, cairan tubuh, dan sel jaringan tuan rumah. Dan di dalam genus Toxoplasma belum diketahui vektor biologis. Plasmodium. Pada tubuh manusia, Plasmodium menyebabkan penyakit malaria. Gigitannya melalui nyamuk Anopheles betina. Berikut fase Plasmodium di dalam darah manusia erythrocyte. Pertama, nyamuk Anopheles menggigit kulit manusia. Setelah digigit, Plasmodium langsung menyebar di dalam darah dan berkembang biak di dalam hati dan akan menginfeksi, sehingga menyebabkan kematian. Ada 4 jenis spesies Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Masing-masing Plasmodium menimbulkan gejala-gejala tersendiri pada tubuh penderitanya. Di antaranya, yang pertama, Plasmodium vivax merupakan penyebab penyakit malaria tersiana yang bersifat ganas. Gejalanya adalah badan panas dingin berganti-ganti setiap 2 hari sekali atau 48 jam. Plasmodium ovale merupakan penyebab malaria tersiana yang ganas. Gejalanya sama dengan malaria tersiana. Yang ketiga, Plasmodium malariae. Penyebab malaria quartana yang bersifat ganas. Gejalanya suhu badan panas dingin setiap 3 hari sekali atau 72 jam sekali. Yang keempat, Plasmodium falciparum. Penyebab malaria quartana yang bersifat ganas. Gejalanya suhu badan panas dingin tak beraturan.